Salam pemirsa Viva TV dimanapun Anda berada. Bertemu lagi bersama dengan saudara di dalam program Talkshow Viva TV. Dan pada kesempatan ini kita akan berbagi bersama dengan rekan-rekan saudara-saudara seiman, yaitu ada bersama dengan saya Saudari Tika. Salam Tika. Salam. Juga Saudara Ernest. Salam Ernest. Sehat semuanya? Puji Tuhan, sehat. Puji Tuhan. Ya, kita bersyukur atas waktu dan kesempatan ini, di mana tentu ini adalah waktu yang mungkin bikin deg-degan, ya, karena tinggal menghitung hari. Ya, kedua orang yang ada di sebelah saya ini akan melangsungkan pernikahan, ya. Nah, pada kesempatan ini nanti mereka akan berbagi sebenarnya seberapa pentingnya bimbingan pranikah di dalam kehidupan pasangan calon mempelai. Nah, nanti pada acara talkshow ini mereka akan berbagi dengan kita, dengan pemirsa Viva TV, kiranya nanti apa yang menjadi pembicaraan kita pada kesempatan ini bisa menjadi berkat bagi setiap kita, ya. Oke, mungkin saya akan mulai dengan sebuah statement di mana ada seorang tokoh berkata seperti ini: menikah itu gampang, tapi berkeluarga itu tidak mudah. Menikah itu mudah sekali untuk menentukan tanggal menikah dengan siapa, tetapi tidaklah semudah untuk membangun sebuah keluarga. Karena membangun sebuah keluarga butuh waktu yang cukup panjang dan itu disertai dengan berbagai macam proses satu dengan yang lain. Dan juga ada sebuah statement juga yang berkata, apabila ingin menikmati suasana surga atau neraka, maka menikahlah. Karena apabila keluargamu bahagia, maka engkau akan bisa menikmati suasana surga. Tetapi kalau keluargamu berantakan, engkau akan menikmati suasana neraka. Nah, tentunya setiap kita merindukan setiap anggota keluarga kita. Di dalam kita membangun keluarga, kita bisa menikmati yang namanya suasana surga. Oke, saya langsung masuk dulu dengan rekan-rekan saudara kita ini, yaitu Tika dan Ernest. Mereka adalah calon pengantin baru, ya. Saya ingin bertanya dulu, apakah Anda sudah siap menikah dan berkeluarga? Dan hal apa yang membuat Anda siap? Mungkin dari Tika dulu, ya, nanti dari Ernest, ya. Puji Tuhan, setelah melalui proses konseling pernikahan yang cukup panjang, saya merasa siap untuk memasuki jenjang pernikahan, gitu. Yang membuat saya siap, ya cukup banyak persiapan yang sudah kita lewati begitu. Kemudian saya rindu gitu untuk bisa saling melengkapi begitu. Saling melengkapi. Iya, sudah sangat yakin Tika dengan keputusannya? Puji Tuhan. Puji Tuhan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Ernest, gimana Ernest? Apakah Ernest sudah siap menikah dan berkeluarga? Apa yang membuat Ernest bisa siap dengan keputusannya? Puji Tuhan, saya sudah mantap dan siap untuk jalani bahtera rumah tangga ini. Karena ya selama dari awal tahun sampai bulan ini sudah melewati bimbingan pranikah dan saya merasa sudah mendapatkan pembekalan yang sangat banyak dan baik untuk saya melaju ke jenjang pernikahan. Sudah sangat yakin dengan Tika? Sangat yakin? Yakin. Wah, mantap. Ini seperti semangat merdeka ini, merdeka. Oke, Tik, itu kira-kira bagaimana sebenarnya kisah singkatnya Tika ini sehingga bisa mengambil keputusan untuk menikah dengan calon pasangannya, calon suaminya Ernest? Awalnya gimana sih? Ya, kadang kan ada lagu mulanya biasa saja. Wah.
Ini Tika sama Ernest ini gimana sebenarnya? Sebenarnya kita untuk tahu itu sudah lama ya. Kita pertama ketemu Kenal. itu kenal. Oh. Itu kemudian sebelumnya kita juga pernah menjalin satu hubungan, kalau zaman dulu tuh pacaran begitu ya. Kemudian putus, kita jarak sudah jauh, udah lost contact lah begitu ya. Lost contact. Kemudian bertemu lagi tepat tahun lalu. Nah, itu bagaimana kok sampai bisa memutuskan oke, saya mau begitu ya. Setelah melalui proses yang cukup panjang gitu ya, proses hidup saya gitu, sampai akhirnya dia datang begitu. Itu saat dia menawarkan dan berkomitmen gitu, otomatis pada saat meminta begitu kan ya, mau menikah apa enggak kayak gitu tuh. Itu pasti setelah itu akan ada ujian-ujiannya begitu. Nah, setelah melewati itu gitu, saya yakin gitu. Akhirnya saya pikir apa yang perlu diragukan lagi gitu. Kita berdoa bersama, kita baca Alkitab bersama gitu ya. Tuhan buka jalan gitu untuk proses kita ini. Kalau Ernest sendiri gimana? Mungkin mengalami proses dari awal ya sampai akhirnya sekarang bisa mantap dengan Tika. Kalau nggak salah ini kan menjalani ya hubungan di hari-hari ini kan Ernest selama ini kerja di Jakarta, Tika di Surabaya, dan akhirnya nanti ini bersama-sama di Surabaya ya. Kira-kira gimana? Mungkin mic-nya lebih dekat. Ya selama kita tahun kemarin ya kita kontakkan lagi, terus sempat menjalani hubungan dengan LDR. Nah, selama berjalannya waktu itu saya seperti merasa kalau ini loh jodohku, aku butuh dia gitu. Makanya tanggal berapa itu ya aku ngomong masih ingat? 10 Oktober. Oh, 10 Oktober 2020 saya mengajak Tika untuk menikah. Oh, tetapi kan kondisinya sudah jelas ya, jelas komitmen dan keluarga juga sudah disampaikan ya, belum atau gimana? Belum. Baru di awal Desember kita melakukan pertemuan keluarga itu. Oh, soalnya kadang kan ada orang yang LDR tetapi nggak jelas, gitu kan? Ya, jadi ini ya meskipun mungkin karena tempatnya jauh, karena juga Ernest kan kerja di Jakarta, tapi Ernest kan orang Surabaya kan? Orang tuanya di Surabaya, ya, tetapi tetap meskipun jauh, tetapi hubungannya jelas, statusnya jelas, niatnya pun jelas, tujuannya pun jelas, sehingga kedua orang tua, keluarga sudah pasti sudah tahu bahwa memang nanti hubungan ini akan menuju kepada jenjang pernikahan. Berarti seingat saya bulan berapa ya kita, Tika mungkin informasikan ke saya ya, Desember kalau nggak salah ya, Desember 2020 ya, kalau tidak salah ya, Desember 2020 akhirnya kita mulai bimbingan pranikah Januari ya. Iya. Jadi ini waktunya cukup panjang. Jadi Januari sampai dengan Agustus kita melakukan bimbingan pranikah. Iya, jadi ini lamanya 8 bulan, bukan karena mungkin materinya kebanyakan, berhubung karena Ernestnya bolak-balik Jakarta Surabaya untuk bimbingan, ini satu perjuangan, ini pengorbanan yang luar biasa ya. Jadi untuk bimbingan harus ke Surabaya gitu ya, sehingga kita menyediakan waktu, mengatur waktu supaya nanti juga Ernest juga tidak terbengkalai dalam kerjaannya di Jakarta ya. Nah, selama membangun hubungan kira-kira ada nggak kendala-kendala dan bagaimana mungkin mengatasinya? Ernest dulu mungkin. Kendala sih sering ya, malah banyak, kadang saya yang ego, kadang Tikanya juga yang sering marah-marah. Tapi selama yang saya alami ini, kita tuh saling mengimbangi. Kalau misalnya saya, tapi mengimbanginya bukan berat badan toh? bukan. Bukan. Kalau berat badan kayaknya sama.
Enggak lah, masa sama. Semisal waktu kondisi saya marah, Heeh. Tika yang bisa menenangkan. Mm-mm. Nanti sebaliknya kayak gitu. Kalau Tika waktu posisi marah, Mm-mm. saya yang menenangkan. Iya. Gitu. Berarti apabila ada api harus ada yang harus bisa jadi air gitu ya. Jadi ya jangan sama-sama api ketemu bensin ya tambah rame gitu kan. Tika gimana Tika? Iya seperti yang disampaikan Ernest gitu. Jadi memang namanya hubungan gitu ya, pasti Ya. ada gesekannya gitu. Iya. Yaitu yang kita ingat gitu. Kalau kita lagi ego atau apa, intinya harus langsung diselesaikan. Jadi tidak ada itu tunggu tinggal dulu gitu. Enggak bisa. Kalau ditinggal dulu nanti ada aja yang di pikiran gitu. Jadi mau nggak mau ya udah saya komitmen sama dia, ya udah ayo dihadapi. Ya, kayak gitu. Dia sering mengingatkan saya gitu untuk tenang, untuk sabar, untuk apa yang ngimbangi itu tadi. Jadi saling mengingatkan lah ya, saling mengingatkan, saling mengisi kekurangan, ya kelemahan yang lain, sehingga apabila ada satu persoalan, ya jangan sampai dibuat tambah besar. Justru persoalan yang besar dibuat semakin kecil, hal yang rumit dibuat semakin simple. Jangan yang simple dibikin rumit, nanti mumet dewe gitu kan. Nah, oke. Sekarang kan Tika sama Ernest sudah sangat yakin, sudah sangat pasti ini, wah siap untuk menikah, siap untuk berkeluarga. Nah, seharusnya prinsip yang benar di dalam memilih pasangan hidup itu seperti apa, sehingga di dalam Tika dan Ernest mengambil keputusan, oh ini ini calon pasanganku, oh ini adalah calon pasangan hidupku nanti. Itu seperti apa sebaiknya prinsip-prinsip yang benar di dalam memilih pasangan hidup? Ya. Kalau menurut saya dalam memilih prinsip dalam memilih pasangan hidup, yang pertama yang pasti harus seiman ya. Iya. Seiman. Yang kedua itu harus bisa mengimbangi yang tadi saya katakan tadi, harus seorang pasangan itu harus mengimbangi pasangannya gitu. Dalam artian saling melengkapi. Iya, benar, saling melengkapi, Pak. Ada lagi mungkin? Itu sih kalau Nah, menurut berarti harus seiman. saya. Iya, seiman. Jadi jangan sampai nggak seiman, yang sampai nggak percaya Yesus gitu kan? Iya, karena orang yang seiman saja kadang tantangannya berat gitu kan, apalagi kalau tidak seiman, tantangannya lebih berat lagi. Tika? Kalau saya sih prinsipnya memang yang disampaikan tadi gitu ya, Ya, sama Ernest. Jadi ya. seiman, kemudian cinta Tuhan gitu. Cinta Tuhan. Lebih dari kita mencintai satu sama lain. Jadi kalau ada apa-apa itu ingat kalau Tuhan itu maunya Tuhan kira-kira gimana ya. Nah kayak gitu. Jadi sambil melangkah ke jenjang yang lebih serius begitu, kami sambil berserah sama Tuhan. Tuhan ini kalau seperti ini harus seperti apa gitu. Bawa kami lebih dekat sama Tuhan. Jadi biar bukan rencana kami gitu, bukan kehendak kami, tapi biar kehendak Tuhan gitu. Maunya Tuhan gimana sih? Acaranya kayak gimana sih? Kayak gitu. Kedepannya seperti apa? Jadi ya nggak bisa semudah yang saya bilang gitu ya prosesnya. Cuman saya rasa kita prinsipnya untuk mencari pasangan hidup itu fokusnya itu Tuhan. Nanti Tuhan yang pertemukan, nanti Tuhan yang proses, yang satukan gitu tuh. Nanti ya Tuhan akan campur tangan gitu. Ya, berarti ini di dalam prinsip memilih pasangan hidup, ibaratnya kalau Indonesia NKRI harga mati. Ya, berarti pasangan seiman itu harga mati, nggak bisa ditawar-menawar lagi. Dan yang berikutnya, kita tidak perlu mencari yang sempurna karena kita juga kan nggak sempurna. Tetapi carilah orang yang bisa melengkapi apa yang kurang di dalam kita, maka nanti itu akan bisa membawa kita lebih dewasa, bahkan mungkin dengan kelebihan yang dimiliki oleh orang lain bisa mengubah apa yang menjadi kekurangan di dalam kita. Jadi khususnya anak-anak muda di dalam memilih pasangan hidup, jangan sembarang memilih pasangan hidup.
Ya, seiman itu sudah nggak bisa tawar menawar lagi. Jadi jangan sampai kita bermain api, jangan sampai kita ingin mencoba-coba, nanti malahan salah melangkah. Akhirnya nanti masalahnya di kemudian hari. Nah, oke, Tika, setelah saya diinformasikan bahwa ini adalah calon pasangan hidupnya, saya diperkenalkan. Jadi setelah diperkenalkan kepada keluarga, saya diperkenalkan ya sebagai hamba Tuhan dan meminta bimbingan. Kira-kira ini ke depan seperti apa? Nah, pada awalnya apa yang ada di benak kalian tentang bimbingan pranikah? Pada waktu saya sampaikan, oh nanti kita akan mengikuti bimbingan pranikah. Ernest, pertama kali di benaknya bimbingan pranikah itu seperti apa? Sebab kadang kan di gereja, iya, kadang sebelum menikah ya yang penting latihan bagaimana maju, bagaimana masuk ke gereja gitu kan. Itu kadang ada yang seperti itu. Nah, kira-kira di benak Ernest seperti apa waktu dengar bimbingan pranikah? Kalau bimbingan pranikah kayak pikir kemarin tuh seperti pembekalan tuh Pak, Pembekalan ya. sebelum kita menuju ke rumah tangga. Itu yang ada di pikiran Ernest ya. Tika mungkin gimana Tik? Iya, jadi kalau di pikiran saya ya itu nanti diberikan gambaran gitu, apa saja yang kira-kira bakal di depan itu saat rumah tangga itu apa aja gitu yang mungkin bakal kita alami gitu. Nah, di bimbingan pranikah ini diberikan seperti kiat-kiat gitulah ya, tips gitu. Bagaimana kita bisa terus berkomitmen gitu, bertahan gitu. Seperti itu sih yang ada di pikiran saya. Awalnya ya. Nah, ternyata setelah bimbingan ya banyak hal ya yang kita bahas, banyak hal yang kita bicarakan, dan tentunya kami bukan hanya membahas tentang materi-materi yang berkaitan dengan keluarga, ya kami juga bersama dengan istri juga mendampingi mereka, mengingatkan mereka hal-hal apa saja yang perlu dipersiapkan, karena kadang kan kalau pengantin itu kadang ada hal-hal yang nggak terpikirkan. Nah, tentu hal ini butuh orang lain yang bisa mengingatkan, yang bisa membantu sehingga nanti tidak ada yang terlewatkan gitu kan. Ya minimal bisa terbantulah. Nah, selama mengikuti bimbingan pranikah ya seperti apa sih pengalamannya ya, dan pelajaran apa saja yang didapatkan ya selama bimbingan pranikah, Ernest? Banyak sih Pak, kalau saya banyak sekali yang saya dapatkan selama bimbingan pranikah ini. Dari mulai pengertian pernikahan secara Kristiani, harus monogami seperti itu. Terus ada cara-cara kita untuk menjalani bahtera rumah tangga itu seperti apa, suami itu harus seperti apa, dan istri itu harus seperti apa, hak dan kewajiban pasangan masing-masing itu seperti apa. Banyak sekali yang selama ini saya belum tahu. Karena pembekalan ini saya lebih tahu dan lebih mantap untuk lebih ngerti gitu ya. Iya. Mungkin di waktu yang lalu pernah mengalami pengalaman buruk karena kita maklumi ya. Mungkin kadang kan orang tua kita dulu kan tidak ada pembekalannya sebelum menikah. Menikah ya menikah gitu kan. Nah, kalian bersyukur untuk masa sekarang ini sudah ada bimbingan pranikah, maka harapan kita nanti keluarga ini dan generasi dari keluarga ini akan menjadi generasi yang berbeda, generasi yang benar-benar ya hidup benar di hadapan Tuhan. Tika mungkin? Amin. Atau mungkin ada yang mau ditambahkan yang masih diingat? Pelajaran bimbingan apa saja yang mungkin didapatkan? Mungkin Tika melengkapi. Ya itu yang seperti perbedaan cara pandang kalau mengatasi perbedaan. Betul. Jadi kenapa sih berbeda cara pandang kita, karena dia diciptakan sebagai laki-laki, saya perempuan gitu. Cara
apa namanya menyelesaikan masalah, fokusnya juga kan kita seringkali beda. Nah dari bimbingan pranikah itu kita tahu kenapa dia berlaku seperti ini ya gitu. Oh iya karena memang cowok begitu gitu. Jadi fokusnya lebih pada globalnya seperti apa. Gitu. Nah, banyak hal yang kita pelajari begitu ya sampai pada kalau prinsip ini apa kalau misalkan terjadi satu permasalahan begitu ya, kalau kita kan oke tenangkan diri dulu, sudah tidak usah ganggu dulu. Tapi ternyata tidak bisa begitu gitu. Setelah kita belajar di konseling pranikah, nggak bisa, kita harus selesaikan gitu. Nggak bisa terus biarkan berjalan ya. Nah hal-hal kayak gitu tuh kalau nggak ada konseling pranikah sudah nggak akan pernah tahu kita. Nanti belum menikah saja udah berantem gitu ya. Iya. Gimana jadinya kalau nikah gitu kan, bukannya berantem, gebuk-gebukan gitu ya. Ya mungkin apalagi Tik. Ya, memposisikan diri juga gitu. Oke. Iya. Mungkin memang selama ini kita sendiri-sendiri ya. Itu yang selama proses konseling pranikah itu kita banyak ditempa di bagian itu ya. Jadi karena biasanya kita tuh sendiri-sendiri, begitu kita berkomitmen berdua, nah untuk belajar terbuka ini itu kalau di pelajaran mungkin enak didengarnya gitu. Tapi begitu dijalani gitu, kenapa dia harus tahu ya gitu. Kenapa saya harus share ke dia kayak gitu. Nah, ternyata ya memang harus. Itu yang kita belajar. Biasa saya pikir sendiri, sekarang sudah belajar untuk mikirnya berdua gitu. Nah, bukannya lebih enteng Tik kalau mikirnya berdua. Iya, kan kadang kan kalau saya pikir sendiri ringkes. Maksudnya ringkes itu nggak perlu waktu menjelaskan ke dia gitu. Sudah, saya putuskan sendiri, saya sendiri. Tapi kan ternyata bukan begitu prinsipnya gitu kan ya. Keterbukaan gitu, hal kecil gitu. Kadang dia bukan ambil alih, dia juga ikut rundingan begitu ya, rundingan apa ndak mending seperti ini apa ndak gini. Oh iya ya gitu. Yang tadinya saya itu semua saya kan bisa sendiri gitu, sekarang nggak bisa, harus sama dia gitu. Juga dia sudah tak pikir sendiri, sudah tak putuskan sendiri gitu, nggak bisa, sekarang udah berdua. Ayo yang kamu putuskan apa, ayo share gitu. Nanti kemungkinan di depannya apa ya share gitu. Dan dari situ jadi tahu oh iya ya ini yang nggak pernah saya pikirkan gitu, ternyata dia pikirkan. Oh iya ya. Nah itu namanya saling melengkapi. Nah ya gitu itu kan. kalau nggak ada konseling pernikahnya sudah saya jalan sendiri aja gitu. Kan saya makanya bisa. tadi di awal kan saya bilang menikah itu gampang. Iya. Berkeluarga itu tidak mudah. Iya. Gampang sekali bagi Tika bilang saya siap dengan Ernest. Ernest saya siap dengan Tika. Tetapi kan mau berkeluarga itu kan, nah ini tadi. Ini namanya mau berkeluarga. Nah, tapi kalau seseorang yang hubungannya nggak jelas gitu ya, ini antara ya apa enggak gitu kan, ya, terus nggak ada komitmen, ya, dan keluarga tidak tahu, hamba Tuhan juga tidak tahu, yang mungkin di dalam menghadapi keruwetan seperti ini, ya wes sekarepmu, ya, jalan ya jalan, aku tinggal gitu kan, akhirnya kan semuanya serba tergantung gitu kan, serba gantung. Jadi ya dengan sudah ada komitmen, ada kejelasan, ya mau tidak mau ini harus dijalani gitu kan, dan ke depan apapun nanti yang terjadi ya harus bisa dijalani dengan cara-cara yang benar, ya minimal seperti bimbingan pranikah yang sudah disampaikan ke kalian, karena memang bimbingan pranikah itu kan mempersiapkan supaya nanti pada waktu ada kendala-kendala ya minimal ada persiapan langkah bagaimana nanti dalam membangun keluarga. Oke, dari Ernest dulu. Ya, seperti apa prinsip yang benar di dalam pernikahan? Kan kita sudah belajar ya. Jadi sekarang dari pelajaran itu dan tentunya dari firman Tuhan juga. Ya, apa yang Ernest tangkap ya, yang menjadi rema, yang meresap ya, tertulis di dalam hati, prinsip yang benar di dalam pernikahan. Dan apakah orang Kristen boleh bercerai? Nah, Kalau prinsip yang saya pegang selama ini adalah pernikahan satu istri, satu suami, dan harus yang saya pegang sampai sekarang ini adalah harus terbuka, karena tidak lagi
satu-satu, tapi Dua jadi satu. dua jadi satu. Ah. Itu. Tika mungkin bisa melengkapi prinsip yang benar di dalam sebuah pernikahan. Yang paling saya ingat waktu pertama kedua kalau nggak salah, yaitu kita konseling pranikah, itu ada Tuhan menciptakan satu Adam dan satu Hawa, gitu kan. Kemudian ada di ayat lain mengatakan gitu, dia akan bersatu dengan istrinya gitu, bukan istri-istrinya tapi istrinya satu begitu. Nah, terus kalau apakah boleh bercerai gitu? Kalau yang kita pelajari selama ini dan kita yakini gitu ya, sampai maut memisahkan gitu. Kalau Kematian, Tuhan ya. yang mempersatukan gitu ya, ya nanti sampai kematian yang memisahkan kita gitu. Jadi kita pun itu tidak berhak untuk istilahnya kalau bercerai kayak gitu ya, karena itu hal yang paling dibenci oleh Tuhan gitu. Ada hal yang paling dibenci sama Tuhan, itu salah satunya adalah bercerai gitu. Jadi apapun yang terjadi saat kita konseling pranikah itu makin dimantapkan lagi gitu. Itu ada banyak yang bisa kita lakukan tidak dengan bercerai gitu. Jadi ada pintu pengampunan, ada bagaimana cara kita bisa saling memenuhkan kebutuhan satu sama lain gitu. Jadi nggak ada dalam kamus yang kita pelajari juga yang kita yakini itu yang namanya bercerai itu nggak ada. Kalau di dalam bimbingan pranikah, jangankan berkata satu kata itu cerai, timbul di dalam hati saja tidak boleh. Ya, tidak boleh kalau kita sudah mengikat komitmen di dalam sebuah pernikahan kudus. Jadi firman Tuhan katakan, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Barang siapa yang menceraikan itu sama dengan melawan Allah. Barang siapa yang menceraikan itu sama dengan melawan ketetapan Allah. Jadi ya, di dalam prinsip Alkitab tidak boleh bercerai. Ya, itu bukan aturan pendeta, itu bukan aturan gereja, tetapi itu sudah ketetapan di dalam Alkitab. Dan selain tidak boleh bercerai, juga tidak boleh menikah dengan orang yang bercerai hidup. Karena firman Tuhan katakan, barang siapa yang menikah dengan laki-laki atau perempuan yang bercerai atau diceraikan, dikatakan itu akan berzinah, gitu kan. Jadi sekali lagi ini bukan aturan pendeta, bukan aturan gereja, tetapi itu adalah aturan dan kebenaran firman Tuhan. Nah, saya ingin sharekan kepada pemirsa Viva TV, kita perlu waspada dengan kelompok-kelompok tertentu di mana mereka selalu mengajarkan dan memberikan yang namanya alasan-alasan humanis, di mana tanpa disadari alasan humanis itu kelihatan baik, kelihatan menolong, tetapi tanpa kita sadari sesungguhnya membuat orang percaya bergeser dari melakukan dan mempercayai, berpegang kepada kebenaran. Jadi kadang daripada dia berbuat dosa, ya lebih baik dia nikah. Iya, padahal kan salah gitu kan. Nah, kecuali kalau mungkin pasangannya meninggal gitu kan, mau nikah lagi tidak masalah. Yang penting menikahnya dengan orang yang memang tidak sedang bercerai dalam posisi kedua-duanya masih hidup ya. Jadi ingat pemirsa Viva TV, itu bukan aturan yang dibuat oleh seseorang atau aturan yang dibuat oleh gereja, tetapi itu sudah menjadi ketetapan daripada firman Tuhan. Jadi kalau ada yang mungkin mengingatkan kita tidak perlu marah, karena yang menyampaikan itu hanya meneruskan apa yang menjadi pesan firman Tuhan. Pesan firman Tuhan, ketetapan firman Tuhan, tidak boleh bercerai. Ya, dan yang kedua, tidak boleh menikah dengan orang yang cerai hidup. Iya, itu sudah ketetapan Allah. Kita nggak perlu lagi berdebat, kita nggak perlu lagi berdiskusi akan hal itu. Ya, jadi maka di dalam kedua calon mempelai ini, dan bukan hanya mereka juga, setiap orang yang kami layani di dalam pemberkatan nikah, maka janji nikahnya wajib harus untuk
dihafal. Nah, Tika dan Ernest harus siap-siap ya hafal janji nikahnya. Ya, kira-kira gimana persiapannya untuk janji nikahnya? Udah siap? Baru 50% sih Pak. 50%. Wah, nanti kalau gladi bersih harus hafal ya. Hafal semuanya. Karena kadang ada orang yang ngasih alasan. Kalau boleh saya katakan itu sih cuma sekedar alasan sih. Loh, kenapa kamu cerai? Ya iya, wong dulu janji nikahnya saya cuma ngikuti kok dari pendetanya. Yang ngomong pendetanya saya cuma ngikuti aja gitu kan. Jadi ikut-ikutan janji nikahnya gitu kan. Nah, ini makanya semua yang menikah harus hafal janji nikah. Nanti tidak ada alasan. Wong saya cuma ngikut janjinya. Kalau ini kan hafal, jadi nyebutin sendiri gitu kan. Bukan karena pendetanya yang ngomong ya. Jadi itu ya beberapa hal yang kita perlu garis bawahi, khususnya di dalam nilai-nilai pernikahan Kristen ya. Jadi apapun yang terjadi sesuai dengan janji nikahnya. Susah, senang, sehat ataupun sakit, kaya atau miskin ya, di dalam segala keadaan harus tetap bersama-sama sampai hanya kematian yang dapat memisahkan. Mantap. Nah, jadi dengan Tika dan Ernest mengikuti bimbingan pranikah, menurut Ernest dan Tika, apa pentingnya, apa manfaatnya bimbingan pranikah bagi calon mempelai? Sangat banyak manfaatnya kalau menurut saya, terutama untuk pembekalan kita nantinya menjalin hubungan rumah tangga. Seperti kayak kewajiban suami seperti apa, kewajiban istri seperti apa, cara kita mengasuh anak itu seperti apa. Itu yang mengelola keuangan. Iya, mengelola keuangan juga seperti apa. Biasanya kan selama ini kan dapat gaji masuk kantong sendiri. Ya. Itu iya, tidak ada perjanjian harta terpisah toh? Tidak, Pak. Oh, tidak boleh ya, kecuali kalau uang perusahaan itu jangan digabung gitu kan. Tapi kalau namanya penghasilan ya, kalau memang udah komitmen, udah saling percaya, tidak perlu namanya perjanjian harta terpisah. Kecuali kalau ada rencana yang aneh-aneh ke depan gitu kan. Kecuali kalau nggak yakin dengan pasangannya, waduh, takut nanti dia menceraikan saya, makanya saya kasih perjanjian harta terpisah. Iya. Kalau kita sudah komitmen membangun hubungannya dengan benar, ya tidak perlu, karena perjanjian harta terpisah itu sama dengan kita nggak percaya akan komitmen satu dengan yang lain. Nah, kecuali kalau seandainya uang perusahaan, uang di kantor, nah itu kan nggak perlu dibuat perjanjian. Kita tinggal memahami saja, mengerti bahwa itu bukan uang keluarga, itu adalah uang perusahaan atau uang kantor gitu ya. Jadi itu tadi ya, tentang keuangan, ya mengasuh anak, ya. Terus apalagi mungkin Tika bisa tambahkan? Sangat penting bimbingan pranikah ini ya, manfaatnya banyak sekali gitu ya. Jadi peran kita nanti saat sudah menikah itu kan juga nggak cuman hanya sebagai seorang pekerja mungkin atau apa, tapi kita juga sebagai seorang kayak perempuan gitu ya, istri, juga sebagai ibu rumah tangga, ibu untuk anak-anak, seperti itu. Juga peran juga kita tidak boleh melupakan kewajiban kita gitu satu sama lain, termasuk juga bagaimana kita nanti mengatur keuangan gitu, menyikapi untuk keluarga, untuk orang tua, kewajiban untuk Tuhan, buat orang tua, kewajiban untuk orang tua, kemudian kewajiban kepada Tuhan, seperti itu. Kemudian pemenuhan kebutuhan kita, pengaturannya, nah itu lengkap semua ada di konseling pranikah. Gitu. Iya, puji Tuhan. Memang masing-masing zaman ada tantangannya tersendiri. Ya, dengan zaman sekarang, ya dengan adanya bimbingan pranikah, kalau ada ya kenapa tidak dilakukan gitu kan? Dan memang ini sangat menolong sekali. Ya, kadang kan
calon mempelai itu kan bingung gitu kan, apa yang mau dipersiapkan. Jadi selama bimbingan ini termasuk surat-surat, ya saya selalu ingatkan gimana persiapan surat-suratnya gitu kan. Ya jangankan itu, termasuk pengapitnya yang juga hampir-hampir terlewatkan toh. Nah kalau nggak ada bimbingan pranikah ya wis tahu-taunya nanti hari H bingung gitu kan. Ya saksi-saksinya, persiapan gedungnya gimana, persiapan bajunya gimana, ya terus apalagi dokumentasi, fotografer gitu. Nah kira-kira gimana persiapannya mendekati hari H? Gedung segala macam yang lain-lain, kira-kira udah oke semua? Sudah 90% ya, 90% aja. Tinggal nanti gladi bersih besok di hari Jumat itu. Di gereja ya? Di gereja. Ya, gereja. Jadi ya puji Tuhan sudah tinggal berapa 3 hari 4 hari ini ya tinggal ya sudah 90% lah, semua sudah kita konfirmasi begitu. Itu. Nah bagaimana dengan kondisi yang pandemi ini? Ada perubahan mungkin? Perubahan sih ada, kemarin sudah dikonfirmasi pihak gedung kalau di pembatasan untuk masuk ke ruangan itu 30 orang. Terus sama tidak bisa dine in, hanya bisa take away. Itu aja. Datang 30, 30. keluar masuk 30. Iya. Makanan nggak boleh prasmanan. Betul. Iya. Dan waktunya kan terbatas juga Terbatas, ya. Nggak boleh lepas masker, nggak boleh apa. Jadi beberapa prosesi gitu yang kita rencana adakan nggak bisa karena mereka nggak boleh buka masker seperti itu. Nah itu diinfokan karena ini kan PPKM juga. Nah gitu. Tapi ya memang beberapa kali kita juga sudah diingatkan dalam bimbingan pranikah gitu kan ya, coba ditanyakan tempatnya, coba ditanyakan begitu. Dengan pengalaman Bapak Pendeta di beberapa anak pendeta ada yang pernikahan beberapa waktu yang lalu begitu. Jadi kita juga jadi aware gitu dengan hal itu gitu. Kemudian jam malam juga yang tadinya kita adakan sampai malam akhirnya harus dibatasi gitu karena ada pembatasan jam malam untuk jalan ditutup mana-mana saja. Nah itu. Yang penting tidak perlu berkecil hati, kok suasananya seperti ini. Toh kan bukan ini yang kita kehendaki, tapi karena memang ada aturan pemerintah di dalam pembatasan kegiatan masyarakat. Nah, oke, ini kan tinggal menghitung hari lagi. Ibaratnya gini, sebagai seorang anak, firman Tuhan katakan akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya dan suaminya. Nah tentu ini kan kalau kita mau flashback gitu ya, ini tentu kalian bisa seperti sekarang, selain pertolongan Tuhan kan ada orang-orang yang Tuhan telah tetapkan dan kalian gak bisa pilih itu, yaitu orang tua yang telah melahirkan dan membesarkan kalian, yang membuat kalian bisa seperti sekarang ini. Jadi kalau mungkin mereka ada di depan kalian sekarang, bahkan mungkin mereka sedang menonton video ini, kira-kira pesan apa dan ucapan terima kasih seperti apa yang kalian mau sampaikan kepada mereka? Mungkin Ernest dulu. Kepada kedua orang tua ya? Iya, papa mamamu. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih karena atas bimbingan dan asuhan mereka saya sampai seperti ini, bisa jadi seperti ini. Saya banyak terima kasih untuk papa mama, dan aku akan selalu ingat, Ernest gak akan pergi jauh, pasti akan selalu ingat mama ya papa. Kok kelihatannya seperti terbata-bata ngomonginnya. Iya, ini kasih seorang anak ya, mungkin bisa mengingat ya bagaimana perjuangan orang tua, apalagi mungkin dalam perjuangan ya kita bisa melewati susah senang,
bersama dengan keluarga, dan tanpa terasa sebentar lagi ya melepaskan diri dari tanggung jawab orang tua. Ya bukan berarti kita meninggalkan, melupakan mereka ya, tetapi kita akan membangun sebuah kehidupan yang baru, keluarga yang baru. Mungkin Tika, kalau mungkin papa atau mama masih ada dan sekarang ini ada di depan Tika gitu ya. Bahkan mungkin papa lagi menonton video ini. Kira-kira pesan apa yang Tika mau sampaikan kepada kedua orang tua dan juga sebagai ucapan terima kasih kepada mereka? Ah, terima kasih karena didikan mereka saya bisa sampai seperti ini, yang nggak akan pernah terlupakan itu bagaimana secara rohani itu ditanamkan kepada saya gitu. Jadi meskipun mama sudah bersama Tuhan Yesus di surga gitu ya, tapi nasihat-nasihatnya itu masih selalu saya ingat juga papa gitu. Ya nggak bisa dikatakan, saya juga nggak bisa balas gitu. Sangat luar biasa pengorbanan mereka buat saya itu, sampai saya bisa seperti sekarang ini. Ya itu saja. Kira-kira ada nggak Ernest, Tika, ada nggak pengalaman yang sangat berkesan? Saya nggak tahu apakah itu waktu kecil, waktu remaja, atau ke gimana. Pengalaman yang sangat berkesan bersama dengan orang tua. Sesuatu hal yang berkesan, ada nggak? Mungkin waktu wisuda, Heeh. waktu itu kan waktu ke depan, tidur ke depan, dari depan lihat mama papa duduk di meja kursi Orang tua. orang tua itu katanya kayak gimana gitu. Berharga sekali ya, penting. Nah, ini para orang tua, ini sepele ya, sederhana. Ya, pada waktu seorang anak wisuda, terima raport, mungkin ikut tampil di mana, kehadiran orang tua itu sangat penting. Mungkin bagi kita itu biasa, tapi bagi seorang anak itu sangat berarti gitu. Tika, mungkin ada nggak pengalaman yang sangat berkesan waktu bersama papa mama? Apakah waktu kecil, waktu remaja, atau mungkin waktu sudah besar seperti sekarang? Banyak ya. Cuman saya ingat waktu kecil itu saya pernah nakal sekali, masih TK mungkin ya, atau kelas 1 SD saya lupa. Itu papa itu pukul pakai sapu lidi itu, sampai kaki saya itu berat-berat gitu ya. Kemudian marahlah saya gitu. Memang saya yang rewel waktu itu, jadi saya rewel, bikin gaduh gitu ya di depan tamu-tamu, banyak orang begitu. Begitu sampai rumah, papa itu tutup pintu, tutup jendela, semua ditutup. Kemudian papa marah gitu, papa pukul gitu. Nah, hari itu, malam itu saya nggak mau masuk kamar. Saya nggak mau. Saya sudah di tempat saya dipukul tuh, saya diem aja di situ. Hari Sabtu itu saya ingat. Minggunya perjamuan kudus. Papa itu sebelum berangkat ke gereja, papa duduk di samping saya, terus nangis, terus papa minta maaf. Maaf ya, gitu. Papa udah nyakitin hatimu gitu. Besok lagi jangan rewel, jangan gitu. Wah, di situ saya nangis luar biasa. Itu yang pertama. Yang kedua, saat saya ini kepenuhan Roh Kudus, ibadah kepenuhan Roh Kudus, itu saat saya SMP kalau nggak salah. SMP atau SMA gitu. Nah, itu 10 hari kan, 10 hari doa di gereja untuk kepenuhan Roh Kudus. Tiap hari saya ikut gitu, karena memang keluarga kami itu suka gitu beribadah gitu. Saya datang tiap hari. Sampai pada hari ke-10 itu, sampai pada hari ke-9, saya tuh nggak kepenuhan Roh Kudus gitu. Sedangkan
kaum muda, pemuda di gereja saya itu kepenuhan Roh Kudus semua gitu. Di hari yang ke-10 saya ini, datang enggak ya gitu. Kok yang lain dipenuhkan Roh Kudus, saya kok enggak, kayak gitu rasanya gitu ya. Terus saya udah mulai agak malas-malesan. Waktu papa mama sudah siap-siap ke gereja gitu ya, sudah dandan, sudah mau doa ini hari terakhir ini, hari ke-10 yuk doa gitu. Saya nonton TV gitu, saya kayak nggak mau berangkat gitu. Terus mama itu ngomong gini, ayo hari terakhir kamu ini enggak, malah ayo semangat gini. Terus saya bilang enggak, saya diem aja enggak gitu. Terus mama mulai ngomong, kamu itu lihat teman-temanmu bisa semua itu bahasa roh dipenuhkan Tuhan gitu, kamu sendiri yang enggak gini. Mama ngomel, makin mama ngomel saya makin keras hati saya, enggak gitu. Sudah, terus mama saya berangkat gitu kan, ayo pak gitu, ya papa saya gitu, berangkatlah. Tapi justru itu titik baliknya gitu. Papa itu duduk di samping saya, sudah diem aja, saya nonton TV gitu, duduk aja di samping. Terus saya berangkat sana lah, sudah saya diem aja. Terus papa bilang, enggak gitu, ayo berangkat gitu. Enggak, aku enggak mau berangkat gitu, berangkat sana gitu. Terus papa bilang gini, kalau enggak kepenuhan Roh Kudus itu bukan berarti Tuhan tuh enggak sayang sama kita, bukan berarti kamu masuk neraka, enggak. Buat apa itu teman-temanmu kepenuhan Roh Kudus tapi kalau Roh Kudusnya enggak kerasan di hatinya gitu. Jadi penting, tapi itu bukan satu hal yang harus. Kalau kamu sekarang belum dapat, itu nggak dosa kok gitu. Saya diem aja terus papa bilang gini, papa tunggu ya sampai kita berangkat bareng. Terus saya bilang, enggak, aku enggak mau deket-deket papa, aku enggak mau deket-deket orang-orang, karena orang-orang sudah kepenuhan Roh Kudus semua, aku mau duduk paling belakang, mau sendiri. Terus papa bilang, iya enggak apa-apa, duduk sendiri enggak apa-apa, enggak sama papa kok, papa gitu. Ya udah gitu, udah berangkat. Tapi di situ tuh saya kayak hancur rasanya. Terus papa itu gini, kalau nggak bisa berdoa ngomong haleluya, sudah haleluya aja dari awal sampai akhir, haleluya aja gitu. Di situ saya hari terakhir doa kepenuhan Roh Kudus tuh nangis gitu kayak gini. Dan hari itu saya kepenuhan Roh Kudus. Kayak, memang maksudnya ya saya pingin ya kepenuhan Roh Kudus, tapi itu yang saya ingat gitu, papa saya bilang itu bukan satu syarat harus gitu. Kalau kamu enggak gitu enggak dosa kok gitu. Tuhan tuh lebih suka anaknya itu memuji Tuhan gitu. Gimana Roh Kudus itu betah tinggal di hatimu kayak gitu. Itu luar biasa tuh, saya ingat sekali itu. Tapi ya hari itu kepenuhan gitu ya. Jadi apa saya marah sama mama saya gitu, hari itu saya marah gitu. Hari itu saya rasa kok gini sih orang tua kok ngomongnya gini gitu. Tapi setelah melewati sampai saat ini gitu ya, saya sungguh sangat bersyukur gitu. Dengan mama saya ngomong kayak gitu tuh saya jadi paham gitu. Bukan berarti terus kalau saya enggak kepenuhan saya enggak ke gereja kayak gitu. Nah itu tuh yang pengalaman yang gak akan terlupakan dalam hidup saya. Minta maaf dan yaitu ibadah itu nomor 1 gitu. Jadi bukan berarti kalau jadi orang tua itu kebal akan salah gitu, enggak gitu. Papa saya itu duduk minta maaf sebelum dia pelayanan perjamuan suci gitu. Itu luar biasa gitu. Ya, ini satu hal yang penting di dalam kehidupan keluarga. Memang di dalam keluarga itu, di dalam menjalani waktu yang ada, tidak semuanya kondisinya baik. Kadang ada gesekan yang terjadi, namun satu hal, setiap ada persoalan, ada perbedaan yang ada, harus dengan segala kerendahan hati, harus menyelesaikannya. Kalau anak salah, ya bereskanlah dengan orang tua. Minta maaflah dengan orang tua. Demikian juga kalau orang tua salah. Ya, kalau memang tahu salah ya minta maaf dengan anak bahwa kita salah. Karena kadang orang tua itu menuntut anak itu minta maaf, sementara orang tua enggak pernah memberikan contoh bagaimana minta maaf. Kadang ada konsep yang salah yang kadang terjadi ada di dalam masyarakat umum. Orang tua itu benar atau salah tetap benar. Nah ini konsep yang salah, saudara. Jadi di dalam firman Tuhan memang anak harus menghormati orang tua. Ya, harus taat kepada orang tua, tetapi firman Tuhan katakan taat di dalam Tuhan. Kalau orang tua mengajari yang benar,
menasehati yang benar, menegur yang benar, menyampaikan nasihat yang benar, anak harus nurut, anak harus taat gitu kan. Kecuali kalau yang diajari adalah hal yang salah, ya kalau disuruh mencuri kan nggak mungkin kita nurut gitu kan, karena itu tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi di sana saling mengaku dan saling minta maaf itu di sana tidak hanya diberikan untuk seorang anak atau tidak hanya diberikan untuk orang tua, tetapi siapapun yang mengenal firman, siapapun yang mengerti firman, ya, kalau salah ya dia harus mengakui kesalahannya dan dia harus minta maaf. Dan itu juga ada di dalam bimbingan pranikah. Jadi nanti juga di dalam pengalaman kalian mendidik anak, ya, kadang ya anak yang salah kan, ya anak udah salah, anak udah minta maaf. Nah, sebagai orang tua kita juga harus bereskan dengan anak kita. Mungkin kita marahi dia, kita mukul dia. Nah kita harus bereskan supaya itu tidak menyimpan akar pahit, dendam kepada seorang anak. Jadi harus dibereskan. Jadi orang tua, kalau saya dengan anak, ya Dedi minta maaf ya. Sebenarnya Dedi nggak niat untuk memarahi kamu, tapi Dedi terpaksa melakukan itu karena kamu melakukan sebuah kesalahan yang cukup fatal gitu kan. Tetapi dirangkul, dibereskan, diakui, ya minta maaf kalau mungkin itu membuat dia kecewa gitu kan. Nah pentingnya yang namanya keterbukaan di dalam keluarga. Jadi kita nggak boleh mengira-ngira, yo papaku mestinya tahu sendiri, oh anakku mestinya tahu sendiri. Nah jadi perlu dikomunikasikan, perlu disampaikan, perlu terbuka. Jadi kalau ada persoalan, solusinya bukan di media sosial, karena di sana nanti setan bekerja. Orang lain masuk, oh bagus itu, bagus, padahal salah gitu kan. Jadi harus dibereskan, dikomunikasikan. Jadi jangan kita mengira-ngira, oh dia udah tahu itu, ya dia udah ngerti. Kita nggak boleh seperti itu. Kalau emang ada sesuatu hal yang membuat kita terluka, ada yang membuat kita sakit, mari datangi. Pak ada waktu enggak? Ma ada waktu enggak? Nah ada waktu enggak? Ini papa mau ngomong, ini saya mau ngomong sama papa, saya mau ngomong sama mama, ada enggak waktu? Gitu kan? Akhirnya beres gitu kan? Selesai. Jadi persoalan-persoalan yang mungkin itu mengganggu hati, itu jangan sampai ditahan, dipendam. Apalagi diseringkan, diceritakan kepada orang-orang yang malahan membuat masalah itu tambah besar. Apalagi kalau ya mengutarakannya di media sosial gitu kan, itu nanti akan membuat kacau semua. Jadi kita harus tahu kepada siapa dan tempat waktu yang tepat. Dan di dalam keluarga itu penting sekali yang namanya keterbukaan dan komunikasi. Jadi ada persoalan apapun, ya pernikahan Kristen itu kan diberkati di gereja. Jadi persoalan yang ada ya harus menyelesaikannya di hadapan Tuhan. Jadi kita beda dengan orang dunia. Orang dunia ya menikah di tempat ibadah, tapi menyelesaikan persoalan di meja hijau. Ah ini salah ya. Jadi memulai pernikahan di rumah Tuhan, menyelesaikan persoalan adalah di hadapan Tuhan, bukan di meja hijau. Nanti urusannya parah nanti kalau seperti itu. Nah, oke. Ini sekarang sebagai closing statement ya dari Ernest dan Tika, mungkin apa pesan-pesan Ernest bagi generasi muda yang mungkin sekarang siapa ya dia? Siapa ya dia gitu kan? Ya atau mungkin bagaimana supaya nanti mereka bisa mempersiapkan pernikahan mereka dengan baik. Mungkin ada pesan-pesan Ernest? Bagi yang belum menemukan pasangan ya, Pak. Nah, tetap bertekun dalam doa, tetap percaya bahwa Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik pada waktunya. Dan tetap ya itu tadi, kita perlu bimbingan sebelum melakukan sebelum menuju jenjang pernikahan, karena itu manfaatnya sangat baik sekali. Itu sih. Tika?
Untuk anak muda yang masih mencari gitu ya, kalau di luaran itu lagi ada usia ideal menikah gitu ya, itu menurut dunia gitu. Tuhan itu menciptakan kita dengan cerita cinta yang berbeda untuk tiap orang. Mungkin cerita cinta kami beda dengan anak-anak muda di luar sana gitu, tapi percaya seperti yang disampaikan Ernest tadi, waktu Tuhan itu waktu yang terbaik gitu. Jadi kalian akan menikah pada waktunya Tuhan dengan orang yang sudah Tuhan pilih gitu. Tetap bertekun dalam doa, jangan pernah menyerah gitu apapun kondisinya. Kemudian pastikan kalau sudah berkomitmen gitu untuk mau ke jenjang pernikahan, mintalah untuk konseling pranikah, untuk bimbingan pranikah. Karena itu amat sangat penting untuk bekal kita dalam menuju ke sebuah pernikahan yang kudus. Jadi tidak hanya menikah tapi pernikahan yang kudus. Itu yang seperti apa? Itu semua lengkap ada di bimbingan konseling pranikah itu. Itu saja sih pesannya. Ya mungkin saya perlu tambahkan, kalau mau dapat yang terbaik, bergaulah dengan benar. Kalau bergaul dengan orang yang salah, maka nanti dapatnya juga yang aneh-aneh gitu kan. Ini penting sekali. Jadi selain seiman, selain takut akan Tuhan, ya carilah ya bergaul dengan orang-orang yang bisa memberikan dampak yang baik, dampak yang benar, dampak yang positif di dalam kehidupan kita. Percayalah, Anda pasti akan mendapatkan yang terbaik. Anak Anda pasti dapatkan yang terbaik. Nah, di dalam bimbingan pranikah juga ya kita juga pelajari, ya mungkin nanti kalian ini bisa ajarkan kepada anak-anak kalian dan dipraktekkan sebagai orang tua. Kadang kan orang itu udah mau mendekati mau nikah baru berdoa buat calonnya gitu kan. Nah jadi ya sekarang walaupun Anda belum menikah, ya doakanlah Tuhan nanti di waktumu akan dipertemukan dengan orang yang terbaik, dengan calon pasangan yang terbaik yang takut akan Tuhan. Nah ini penting saudara. Ya jadi di dalam bimbingan pranikah juga kita belajar ya bagaimana perkembangan bayi gitu ya. Bagaimana berdoanya, usia sekian, doanya apa yang perlu didoakan, usia sekian. Nah itu memang dari janin aja sudah didoakan sampai pasangan hidup anak kita nanti. Nah itu ya itu penting. Jadi setiap waktu perkembangan janin itu dari baru jadi satu titik sampai keluar, waduh, itu sudah ada pokok-pokok doanya ya. Sesuai dengan perkembangannya apa ya pokok doanya. Ini jangan sampai dibuang loh materinya itu. Nanti kalau udah ya diberkati Tuhan, ya, nah itu perlu didoakan setiap hari supaya nanti menjadi anak yang baik, anak yang takut akan Tuhan ya. Oke, demikianlah perbincangan saya dengan kedua calon mempelai ini. Ya tetap jaga kesehatan ya, tetap libatkan Tuhan di dalam nanti membangun keluarga. Doa saya nanti acaranya dapat berjalan dengan baik tanpa ada kendala apapun, dan saya bersama dengan istri mengucapkan terima kasih atas kerjasamanya, atas waktunya untuk kita bersama-sama melakukan bimbingan pranikah dengan waktu yang ada, dan jikalau mungkin ada hal-hal yang kurang di dalam penyampaian kami, ya mohon dimaafkan, dan biarlah ya pelajaran-pelajaran yang sudah dipelajari, ya hal-hal yang mungkin kami sudah bagikan dari pengalaman-pengalaman yang ada, biarlah ini bermanfaat bagi keluarga Tika dan Ernest ke depan gitu ya. Libatkan Tuhan di dalam segala hal, dan kita berdoa biarlah keluarga Ernest dan Tika selalu disertai Tuhan, selalu diberkati Tuhan. Harapan saya nanti kalau udah menikah semakin setia dengan Tuhan ya. Jangan sampai lupa sama Tuhan, jangan lupa sama orang tua, ya, jangan lupa sama keluarga. Tetap diingat, ya. Bagaimanapun mereka adalah bagian dari kehidupan kita. Oke, pemirsa Viva TV, itulah perbincangan saya dengan Ernest dan Tika. Biarlah melalui diskusi perbincangan ini, ya, bisa bermanfaat bagi setiap kita, apalagi khususnya bagi anak-anak muda yang mungkin sedang berdoa untuk calon pasangan hidupnya.
Mari doakan, bergaul yang benar, yang baik, ya, membangun kehidupan kita, karakter kita, iman kita yang benar di hadapan Tuhan, dan jangan mudah terpengaruh dengan nilai-nilai dunia yang kadang kelihatannya baik, tetapi belum tentu benar di hadapan Tuhan. Memang kadang hidup di dalam kebenaran itu rasanya itu kok sulit ya, tetapi bukan berarti kita nggak bisa melewatinya. Kita pasti bisa melewatinya apabila kita mau memberikan diri kita buat Tuhan, dan percayalah, indah pada waktunya Tuhan akan menyediakan yang terbaik bagi kita. Demikianlah talkshow pada kesempatan ini, dan saya bersama dengan Tika dan Ernest mengucapkan Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.